Natal pertama itu adalah penggenapan janji pertama atau janji sulungnya Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu sadar atau tidak, Tuhan itu memberikan begitu banyak janji di dalam kitab suci, tapi janji yang pertama, janji yang sulung itu adalah berkenaan dengan Natal. Mari kita membuka Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sebagian orang di tempat ini pasti sudah menghafal ayat ini karena ini ayat yang sangat penting, dan ayat ini juga disebut sebagai Injil yang pertama, Proto-Evangelium, ya, kabar baik yang pertama. Tetapi di dalam kabar baik yang pertama ini diberikan di dalam bentuk suatu janji. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian 3 ayat yang ke-15. Janji sulung Tuhan kepada manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan ini ditujukan kepada setan, ditujukan kepada ular. Tapi di dalam perkataan ini kita bisa melihat, saya baca sekali lagi, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Ini singular satu dan menunjuk kepada Kristus. Keturunannya, yaitu Kristus, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, ini adalah janji sulung. Janji pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ini menjadi satu janji yang sangat penting. Dan bahkan paling penting kalau kita katakan di dalam Alkitab. Dari seluruh janji Tuhan, janji yang paling penting ini adalah janji tentang pemulihan kondisi manusia. Adam dan Hawa pada waktu itu barusan jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa baru tanda kutip dikalahkan oleh setan. Tergoda oleh setan, dikalahkan oleh setan, dan kemudian akhirnya diserahkan kepada setan. Seluruh umat manusia karena jatuh di dalam dosa, maka di bawah kuasa setan. Meskipun Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar daripada setan. Tapi kondisi manusia pada waktu itu, karena di bawah dosa, maka manusia itu diancam oleh maut. Nah, janji ini adalah satu janji, nanti akan ada manusia juga. Manusia juga. Keturunan perempuan itu artinya adalah manusia. Manusia juga yang akan menang terhadap ular, yang akan meremukkan kepala ular, yang akan mematikan ular itu, mengalahkan ular itu. Manusia pertama yang diciptakan tanpa dosa dikalahkan oleh iblis, tetapi nanti keturunan perempuan itu akan mengalahkan iblis. Ini adalah satu janji yang paling penting, satu janji yang sangat penting yang kita harus terus perhatikan. Ini bukan cuma janji yang penting saja, ini bukan cuma janji tentang pemulihan kondisi manusia saja. Bapak Ibu bayangkan menjadi Adam dan Hawa pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, ketika Tuhan memberikan larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Bapak Ibu bayangkan menjadi Adam dan Hawa. Mereka makan, mereka mendengar Tuhan datang. Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Mati. Tuhan datang untuk menuntut keadilan, Tuhan datang untuk menyatakan murkanya, Tuhan datang dan kita pasti mati. Tapi pada hari itu Adam dan Hawa tidak mati. Ketika mereka mendengar Tuhan bicara seperti ini kepada ular, keturunan perempuan ini. Bapak Ibu, saya membayangkan pada waktu itu Adam dan Hawa langsung hatinya itu berubah. Berarti Tuhan tidak akan membunuh mereka. Tuhan tidak akan mematikan mereka pada hari itu. Karena Hawa harus punya keturunan. Berarti hari itu mereka tidak akan mati. Tuhan menunda penghakimannya. Tuhan menunda hukumannya. Tuhan menunda kematian. Harusnya Adam dan Hawa mati hari itu juga. Tapi ketika Tuhan mengatakan kepada ular, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu artinya Adam dan Hawa akan punya keturunan. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang kita harus mengerti, anugerah Tuhan. Ini bukan kompromi. Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan tidak akan mengkompromikan keadilannya. Tetapi ketika Tuhan memberikan satu penundaan, itu ada rencana Tuhan yang lebih indah, yang lebih agung, dan ada kesempatan yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Bapak Ibu, ketika hukuman ditunda, kita harus tahu itu artinya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ketika hukuman ditunda, itu artinya ada kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu, kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan tentang hal itu? Begitu banyak dosa kita, begitu banyak kesalahan kita, tapi Tuhan tidak mematikan kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu tidak membalas kepada kita sesuai dengan pelanggaran kita. Tuhan tidak membalas kepada kita sesuai dengan pelanggaran kita. Tuhan menunda.
Dan itu artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat. Natal yang pertama itu adalah penggenapan janji pertama. Penggenapan janji sulung dari Tuhan kepada manusia. Janji yang paling penting karena ini berbicara tentang pemulihan kondisi manusia, penebusan manusia, satu-satunya harapan bagi manusia untuk diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah janji yang pertama ini. Dan janji yang pertama ini mengandung implikasi karena keturunan perempuan. Tuhan tidak menciptakan manusia yang baru. Tuhan tidak langsung memberikan tubuh kepada Kristus tanpa melalui seorang perempuan, tapi melalui keturunan perempuan. Itu artinya ada penundaan hukuman, dan penundaan hukuman itu berarti kesempatan untuk bertobat. Maka Bapak Ibu, kita harus mau mengerti tentang hal ini. Kalau Tuhan begitu baik kepada kita, harusnya kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita bertobat.